sepak bola putri usia fokus semua. Ketetapan MPRS nomor 25 tahun 1966 menjelaskan bahwa pembubaran Partai Komunis Indonesia atau PKI, pernyataan sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah negara Republik Indonesia bagi PKI, dan larangan setiap kegiatan untuk menyebarkan atau mengembangkan paham atau ajaran komunis, Marxisme, dan Leninisme. Setelah DPR menggelar rapat beberapa kali mengenai pembahasan rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila atau RUU HIP, menuai banyak reaksi keras dari berbagai elemen masyarakat di 34 provinsi di seluruh Indonesia. Pasalnya, dalam rancangan Undang-Undang HIP yang diusulkan oleh PDI Perjuangan tersebut tidak mencantumkan TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 mengenai larangan paham komunis atau Marxisme dan Leninisme. Sehingga sebagian besar pihak merasa wajar apabila ada dugaan atau penilaian dengan tidak dicantumkannya TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 akan memberikan jalan diperbolehkannya paham komunis di Indonesia, sehingga bermuncullah dugaan tentang kebangkitan PKI. Apalagi dalam RUU HIP tersebut juga terdapat konsep Trisila dan Ekasila, sehingga sebagian besar pihak menilai ada upaya ingin merubah Pancasila atau mengkerdilkan Pancasila. Mengenai konsep Trisila dan Ekasila yang dituding merupakan usulan dari PDIP karena ada persamaan dengan yang terdapat dalam ADART PDIP, anggota DPR RI dari fraksi PDIP Arya Bima menegaskan bahwa usulan konsep Trisila dan Ekasila dalam RUU HIP tersebut bukan dari partai PDIP, tapi dari partai lain. Bab 3 pasal 6. Jadi saya bacakan, dengan jelas ingin merubah Pancasila menjadi Ekasila. Dan ingat itu ada pasalnya, bisa 20 tahun penjara itu. Syarat lengkap, Pak. Yang dibaca Pak Slamet itu apa, Pak? Pak Slamet, anggaran dasar rumah tangga dari PDI Perjuangan tadi. Kenapa? Justru itu karena di anggaran dasar rumah tangga tercantum Trisila dan Ekasila, kemudian di rancangan undang-undang HIP yang diinisiatori oleh anggota PDIP, kalau yang diperjuangkan oleh PDIP akan menjadi undang-undang, makanya wajar muncul penilaian, muncul praduga bahwa PDIP ingin merubah Pancasila. Makanya kami turun ingin menyelamatkan Pancasila, menyelamatkan untuk konsep Trisila Ekasila itu bukan dari PDI. Nanti Pak Slamet kita undang Rawo, dibuka risalahnya, dibuka rekamannya, betul nggak Ekasila ya Trisila kan itu dari PDI? Jangan dari rumah tangga PDIP. Enggak dulu Pak. Yang menegaskan Trisila Ekasila itu bukan dari PDI Perjuangan, bahwa di dalam anggaran dasar kami menggunakan itu anggaran untuk partai kami. Artinya dari fraksi lain. Soalnya kalau komposisi P3 Ekasila Trisila itu bukan dari PDI gitu loh. Oke, poinnya sampai poinnya di situ. Jangan digeser. Sebutkan dong partainya apa? Loh nanti Pak Slamet ini kalau emang betul dari partai lain, sebutin partainya apa? Aksi protes massa menolak RUU HIP di berbagai wilayah di Indonesia tak terbendung lagi. Sejumlah ormas dan LSM pun menyatakan sikapnya menolak RUU HIP tersebut. Di tengah panasnya kontroversi RUU HIP, pemerintah pun menyatakan sikap resminya untuk meminta DPR menunda pembahasan RUU HIP tersebut yang disampaikan oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin didampingi oleh Menko Polhukam Mahfud MD pada Selasa 16 Juni 2020 lalu. Setelah pemerintah membahas, memperhatikan berbagai tanggapan terhadap rancangan undang-undang HIP, maka pemerintah kemudian mengambil keputusan untuk meminta DPR menghentikan, bukan menghentikan, menunda. Maksud saya menunda. Setujui bahwa TAP MPRS akan dimasukkan ke dalam RUU HIP
Namun semua itu tidak lantas menghentikan berbagai elemen masyarakat untuk menghentikan aksi protesnya. Mereka menuntut RUU HIP bukan ditunda pembahasannya, namun dibatalkan, dan meminta tidak mengutak-ngatik lagi Pancasila karena Pancasila sudah final. Isu tentang PKI tidak hanya muncul saat ini semenjak adanya kontroversi RUU HIP. Namun isu ini telah berhembus sejak beberapa tahun ke belakang. Dikutip dari akurat.co, pada tahun 2017 sempat muncul adanya usulan pencabutan TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 tersebut dari PDI Perjuangan. Menurut Bambang Bator Suryadi dari PDIP mengatakan bahwa hanya dengan mencabut TAP MPRS nomor 25 tahun 1966, bangsa ini kembali mampu membentengi bangsa negara dan rakyat dari rongrongan ideologi dan maksud bangsa lain. Menanggapi hal tersebut, Ketua MPR Zulkifli Hasan tidak mempersoalkan jika ada pihak-pihak yang mengusulkan pencabutan TAP MPRS tersebut tentang pembubaran PKI. Ia menjelaskan setiap orang berhak memberikan usulan pada MPR. Namun untuk pengambilan keputusan ada mekanisme yang harus dilewati. Misalnya harus diusulkan sepertiga anggota MPR dari 3/4 yang hadir dalam sebuah forum keputusan. Berikut ini kami sajikan beberapa cuplikan berita-berita yang dilansir dari berbagai sumber dari media dan para narasumber mengenai isu menggelindingnya PKI atau saat ini disebut dengan Neo PKI sejak beberapa tahun lalu hingga saat ini. Apa yang akan dicapai oleh Anda selanjutnya? Respon dari masyarakat kah atau seperti apakah kira-kira? Sebetulnya konsep ke depan saya hanya ingin menawarkan pada semua itu rekonsiliasi nasional, ya kan? Jadi adanya pelurusan sejarah. Jadi ada terbukti bahwa mungkin ada pengadilan yang mana yang benar dan salah itu harus diluruskan. Supaya tidak lagi ada rasa dendam sakit hati dari yang satu dengan yang lain. Di mana Anda meletak salahnya sejarah itu sekarang ini? Ya, di dalam pengadilan nanti apakah PKI itu bersalah? Selama ini kan capnya itu bahwa tahun 65 tuh PKI yang berontak, PKI yang membunuh jenderal, seperti itu ya kan. Belum waktu itu PKI udah partai besar, bisa sekaligus dihabisi serentak, yang di daerah-daerah tidak siap sama sekali, artinya tidak ada kesiapan untuk berontak. Kalau boleh kita sebut siapa yang paling bersalah dalam sejarah itu menurut Anda? Saya lihat ya militer TNI ya, khususnya Angkatan Darat saat itu kalau saya mengamati. Toh mereka nggak boleh jadi anggota DPR kan selama ini kan? Jujur aja sih kalau sebetulnya saya juga salah satu pengurus PDI Perjuangan ya kan. Anda wakil DPD Wakil Ketua 1 DPD Jawa Barat. Jadi kalau pemilu kemarin, kalau PDI Perjuangan mau jujur bahwa anak tapol-napol tuh kemarin ke sana mayoritas. PDI Perjuangan. Pada awalnya acara temu kangen generasi bekas Partai Komunis Indonesia atau PKI dengan 3 anggota DPR RI dari Komisi 9, yaitu Ripka Ciptaning, Rieke Diah Pitaloka, dan Nur Suhud di sebuah rumah makan di Jalan Es Parman Banyuwangi, Jawa Timur berjalan aman dan lancar. Di penghujung acara, tiba-tiba belasan anggota dari sebuah ormas Islam membubarkan paksa pertemuan tersebut dan mengusir Rieke Diah Pitaloka dengan kata-kata kasar yang disertai dengan makian kepada anggota DPR. Ini yang bernama Dita Indahsari. Dia pemimpin buruh, kemudian diangkat jadi staf menteri 2 periode dengan menteri yang berbeda. Ini yang bernama Ratna Sarumpait. Dia pemimpin Panggung Satu Merah. Ini 6 orang yang sangat dikenal sebagai penggerak gerakan PKI sejak tahun 80-an. Dia mengarang buku yang berjudul Menuju Jalan Perubahan tahun 2012 untuk menjadi buku pedoman pemenangan Gubernur Jakarta yang berasal dari Solo. Seragam kotak-kotak itu adalah seragam pemuda Partai Komunis Cina. Dan itu menjadi lambang kemenangan dalam proses pemilihan Gubernur Jakarta 2012. Kemarin kampanye ada yang pakai kita-kita lah. Ya, atau ayo kerja, itu tagline negara komunis. Jadi kalau mulai dibilang semuanya udah di depan mata, ada dekat dengan kita, lalu kemudian disampaikan ada yang tidak terima, persoalannya adalah mau kita tutup fakta sejarahnya atau ceramah yang diberhentikan.
saya akan terangkan pada pledoi minggu depan. Yang jelas ini merupakan sebuah indikasi kuat bahwa paham komunisme PKI sedang bangkit. Jadi kebangkitan PKI harus dilawan oleh seluruh bangsa Indonesia. Karena TAP MPRS masih berlaku, Undang-Undang Nomor 27 tahun 1999 Pasal 107 ayat A sampai F masih ada. Diskusi kebangkitan Partai Komunis Indonesia PKI yang digelar di kawasan Sudirman, Jakarta berakhir ricuh. Kericuhan tersebut muncul karena diduga adanya deklarasi mendukung isu kebangkitan PKI. Sejumlah peserta diskusi merasa keberatan dengan agenda deklarasi yang dilakukan pihak panitia. Deklarasi diduga mendukung isu kebangkitan PKI. Laporan kepada saya, Pak, kemarin anak saya yang kuliah di UI semester 2 menanyakan kepada saya, siapa sih Aidit itu? Kaget saya. Semester 2 mahasiswi nggak tahu Aidit. Ternyata sejak 2002 maksimal 2004 pelajaran sejarah tentang G30 SPKI itu sudah tidak ada. Ini sangat berbahaya. Meski belum ada data dan bukti pasti kebangkitan PKI, Menteri Pertahanan Ria Mizard Yakudu yakin PKI tengah menyusun kekuatannya. Ya, ia menyebut maraknya atribut PKI di masyarakat sudah cukup menjadi bukti. Sebelumnya, Menteri Ria Mizard menolak dengan tegas upaya penggalian makam korban massal G30S PKI. Dalam beberapa minggu terakhir, aparat telah mengamankan kaos berlambang PKI serta membubarkan acara-acara yang diduga mempromosikan Marxisme. Baju kaos, pawai-pawai, kemudian bubarkan teritorial, kemudian ke nginjak-injak patung pahlawan revolusi, kemudian itu kan kelihatan menunjukkan diri, harusnya nggak boleh. Mari kita lihat indikasi kebangkitan PKI. Kita semua sama tahu ada kelompok yang begitu ngotot menuntut pencabutan TAP MPRS nomor 25 tahun 1966. Karena kalau TAP MPRS nomor 25 tahun 66 dicabut, yang untung adalah kader-kader PKI. Pemerintah menegaskan sama sekali tidak pernah mendengar soal pembentukan pengurus Partai Komunis Indonesia. Isu berdirinya Partai Komunis Indonesia diembuskan oleh mantan Kepala Staf Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat Kiflan Zain dalam simposium anti komunisme di Jakarta. PKI sudah bangkit, sudah ada pengurusnya, ada 15 juta kata Pak Kiflan Zain. Tanya aja sama beliau. Tapi kalau dari laporan ke Palu seperti apa, Pak? Ya nggak ada, kita cek. Sering sekali kita dengar bahaya laten, ditertawakan. Nggak ada itu, ya, bahaya laten. Kemudian komunis sudah nggak ada lagi, ngapain disebut-sebut. Ternyata sekarang muncul. Jadi kita patut curiga juga yang bilang begitu. Yang nggak ada. Mungkin dia juga yang komunis sekali. Ya. Mengapa sejak tahun 2008 sampai dengan saat ini pelajaran sejarah tentang pemberontakan PKI di Indonesia tidak diajarkan lagi? Bukankah itu ada upaya-upaya penyesatan, penghapusan, pembodohan tentang sejarah? Ketika ada dari bagian bangsa ini memikirkan dan mencoba memaksakan ideologi lain selain Pancasila, apapun itu, termasuk komunis, yang akan terjadi adalah tragedi yang memilukan. Tidak ada ideologi lain yang lebih tepat bagi bangsa yang sangat majemuk ini, bangsa yang Bhinneka Tunggal Ika, selain Pancasila. Kebangkitan PKI ini apakah karena trauma ada hantunya yang menakuti kita, ataukah gerakan itu nyata bahwa mereka mau bangkit kembali? Biarlah kami yang selalu mengamati, dan kami tahu kapan kami bergerak. Kamilah yang harus tahu, dan kamilah yang menjadi musuhnya terutama, dan kamilah yang menjaga negara kesatuan Republik Indonesia ini. Saya tidak akan buka apa yang kami tahu. Saya tuh bilang kan sama kalangan NU, bagaimana bapak saya diomongi PKI, padahal dia itu sampai hari ini telah diberi sebuah gelar dari NU, Nahdlatul Ulama, yang sampai sekarang artinya tidak pernah dicabut. Waliul Amri Adarori Bisaukah. Artinya pemimpin bangsa Indonesia yang wajib dipatuhi perintah-perintahnya. Saya dibilang PKI,
gitu kan. Ya, saya gampang sih jawabnya. Nah, kok sampai hari ini nggak ditangkapnya? Hanya untuk mendelegitimasi Kang Mas Jokowi yang selalu dituduh apapun dia seakan-akan dia ada hubungannya sama PKI. Munculnya itu cuma di eranya Pak Jokowi aja. Dulu sebelumnya belum ada, era SBY nggak ada, era Mega nggak ada. Lihat di media sosial Presiden Jokowi itu PKI. Coba. Saya sebetulnya sudah patah nih, diem, sabar, ya Allah, sabar. PKI itu dibubarkan tahun 65-66. Saya lahir tahun 61. Umur saya baru 4 tahun. Ada PKI balita. Menko Maritim Luhut Panjaitan turut angkat bicara mengenai isu kebangkitan PKI yang digulirkan sejumlah pihak. Luhut meyakini bahwa PKI ataupun komunisme tidak mungkin kembali bangkit di Indonesia. Ia juga meminta kepada para elit politik dan tokoh-tokoh senior untuk jangan membangun kebohongan dan kebencian hanya untuk bisa berkuasa. Kami yang senior-senior, apa iya kita mau PKI itu ada? Come on. Desi, kalau saya mau menghimbau, ya teman-teman yang sudah senior, intelektual itu jangan bohong, jangan suka bohong. Kau punya ambisi mau jadi sesuatu, silahkan aja, nggak ada masalah. Orang takut, OT, orang terlibat, 7 turunan tak bisa jadi PNS. Hari ini mereka berkumpul dengan bangga. Kami anak PKI, kami berhasil menjadi anggota legislatif di seluruh Indonesia, 200 orang. Kalian boleh benci dengan kami, tapi kami yang punya aturan, kami yang punya peranan. Kalian boleh jadi polisi, kalian boleh jadi tentara, tapi yang membuat perangkat hukumnya siapa? Kami. Takutkah orang beriman? Alah, ketahuilah, inna awliya Allah, orang-orang yang menolong agama Allah, maka Allah menolong hati mereka. La khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Tapi ada kader Anda, Ibu Ripka Ciptaning, menulis buku Aku Bangga Jadi Anak PKI. Itu juga jadi salah satu, apa? Pertama dari juridis ketatanegaraan. Keluarlah TAP MPR nomor 1 tahun 2003 tentang evaluasi dan peninjauan materi dan status hukum. Seluruh TAP MPRS dan TAP MPR mulai dari tahun 60 sampai tahun 2002. TAP MPRS nomor 25 tahun 66 dinyatakan masih berlaku. TAP MPR nomor 1 tahun 2003 yang ditandatangani oleh Ketua MPR Pak Amin Rais pada waktu itu memberikan ruang bukan hanya bagi anak-anak PKI, tidak boleh kena dosa waris, menggunakan hak hukum dan hak politiknya, termasuk masuk ke dalam organisasi partai politik. Itu yang difasilitasi. Yang anak-anaknya PKI bukan hanya di PDI Perjuangan loh, ada juga di partai lain. Cuma akan bangkit lagi, begini kata anak ID. Apakah Anda memaafkan Soeharto? Kalau katakan Anda mewakili korban, susah juga jawabnya. Tapi ketika saya jawab, tentu saya harus memaafkan Soeharto. Kalau memang dia minta maaf. Anak dari mantan pemimpin senior PKI di Nusantara, DN Aidit, Ilham Aidit yang saat ini bermukim di kawasan Bandung, Jawa Barat itu, Ilham meyakini PKI tidak mudah untuk bangkit begitu saja. Ia menjelaskan masalah finansial dalam mendirikan sebuah partai. Belakangan ini isu Partai Komunis Indonesia atau PKI kembali santer terdengar di media sosial. Bahkan sejumlah warga ditangkap karena memposting gambar yang diduga mirip lambang PKI tersebut. Sementara itu baru-baru ini juga beredar di media sosial produk gambar PKI di salah satu swalayan di Kota Palembang, Sumatera Selatan. Ini mau kami laporkan ke Kodim, ke Polres, kita langsung laporan. Buat itu ya. Biar aku nanti yang buat, aku sebagai lawyer juga. Masa nggak tahu sejarah 30 September itu malam kan lagi deh yang lain. Masih ada nggak ini kira-kira? Di gudang, di gudang. Ada di gudang. Habis ya. Unjuk rasa menolak rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila berlangsung di kawasan titik 0 km Yogyakarta. Dalam aksinya, massa membawa berbagai poster berisi penolakan terhadap RUU HIP hingga seruan menolak komunisme.
Rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila memicu penolakan dari banyak pihak. Tudingan pun muncul, mulai dari spekulasi membangkitkan komunisme hingga dianggap tak memiliki urgensi. RUU HIP ditunda, tapi terus bergejolak. Apakah rakyat harus setia pada presiden? Tidak. Dalam demokrasi rakyat tidak perlu setia pada presiden. Presiden yang harus setia pada rakyat. Karena itu disebut demos. Jadi jangan minta rakyat setia pada presiden. Kalau setia pada presiden bisa, tapi presiden harus seumur hidup. Jadi kalau sekali kita memilih demokrasi, maka tidak ada kesetiaan rakyat pada presiden. Itu soalnya. Nah, ideologi Pancasila bisa menuntut kesetiaan rakyat pada presiden karena presiden adalah CEO dari negara ini. Itu yang salah itu. Jadi dari awal ideologi ini akan membekuk kita untuk mengabdi pada kekuasaan. Itu yang saya tentang dari awal. Minimal yang tersedia adalah kita menghargai Pancasila sebagai kesepakatan kebudayaan. Nah, sebagai kesepakatan dia tidak berhenti mengikuti kehendak pemerintah, tapi mengikuti perkembangan alam pikiran rakyat. Ideologi itu akan jadi tameng untuk mengamankan kekuasaan dan jadi alat pemukul untuk mereka yang ingin berbeda dengan kekuasaan. Itu soalnya. TAP MPRS soal PKI adalah organisasi terlarang. Memang ini sebuah tangga terakhir. Teman-teman di PDIP ini nggak tahu kenapa mereka ngotot sekali untuk mensekularkan 100% NKRI ini gitu. Belum dicari sih siapa otak daripada rancangan undang-undang RUU HIP ini ya. Benar-benar dahsyat gitu. Saya sendiri heran, rupanya RUU HIP ini adalah sesuatu yang bisa dibilang jahat ya. Kalau RUU HIP ini nggak jahat, kenapa sampai NU dan Muhammadiyah bersatu gitu? Kenapa MUI seluruh Indonesia pun bersatu? Seluruh purnawirawan TNI yang dipimpin oleh Tri Sutrisno itu pun juga bersatu melawan RUU HIP ini. RUU HIP ini nggak terlalu penting karena pasti akan ditolak. Yang paling penting itu siapa otaknya ini yang paling penting. Apa maksudnya, tujuannya itu apa? Jangan lupa subscribe.